Good morning everyone. How are you today? I hope you are always fine. Now before we start our lesson today, let's sing a song. The title is Ku Mau Cinta Yesus. Together. Lord Jesus, we want to study. Please bless us so we can study well. Thank you God. I have prayed. Haleluya. Amen. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Miss minta kalian untuk memperhatikan video pembelajaran yang akan Miss sampaikan. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Selamat menyimak pembelajaran video hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always fine. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di pembelajaran yang sama, yaitu masa muda, masa bersyukur. Tanggal 17 November 2020 di pembelajaran 7. Kompetensi dasar yaitu mensyukuri hidup sebagai orang yang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menyikapi hidup dalam masa mudanya. Masa muda. Dunia memandang masa muda sebagai saat-saat terbaik untuk diisi dan dihabiskan dengan mengecap berbagai pengalaman, menikmati berbagai kesempatan, bahkan memuaskan hawa nafsu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keinginan diri sendiri. Hidup cuma sekali. Kalau tidak selagi muda, kapan lagi? Nikmati masa mudamu sebagai sebab itu tidak akan terulang lagi. Bahkan banyak jargon lainnya merupakan pemikiran yang ditanamkan dan diikuti remaja ketika menghadapi pandangan dunia. Nah, kita lihat bahwa di sini banyak remaja di luar sana yang sudah mengerti, memakai, bahkan melakukan sesuatu hal yang tidak baik dalam hidupnya, atau masih muda. Nanti juga kalau misalnya sudah ada waktunya kita bisa bertobat kok. Tidak ya nak ya, karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Kita tidak tahu apakah kita sampai tua nanti, atau Tuhan izinkan kita hanya sebentar saja di dunia ini. Kita tidak pernah tahu karena hal itu adalah suatu misteri yang tidak bisa kita pecahkan sendiri. Segala sesuatu kembali kepada Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Maka dari itu anak-anak di sini, di luar sana banyak yang ingin bebas, menginginkan sesuatu hal yang ingin dilakukan dalam hidupnya dengan cara merokok, memakai narkoba, bahkan minum minuman keras. Bahkan ketika mereka melakukan sesuatu hal yang membuat diri mereka itu puas menikmati hidupnya. Kita melihat ketika kita membeli rokok, kita sama saja kita membakar uang. Karena tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Bahkan hal ini akan menimbulkan penyakit dalam diri kita. Nah, Miss katakan bahwa kita tidak perlu mengikuti apapun yang ada di dunia ini, sesuatu hal yang negatif tentunya, yang membuat kalian semakin menjadi anak-anak yang tidak dapat mengendalikan diri
dengan cara memakai sesuatu hal yang tidak perlu dipakai, contohnya narkoba, minum minuman terlarang, atau rokok. Ya, bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang baik untuk kita konsumsi, karena akan merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Bahwa dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika kita memakai narkoba atau kita menghisap rokok, berarti kita mengotori bait Allahnya, Tuhan, mengotori apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahwa dikatakan bahwa kita adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Allah berdiam diri dalam hidup kita. Ketika kita menggunakan, berarti kita mengotori bait Allah tersebut. Nah, berbeda dengan cara dunia memandang, di sini kesucian adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita usahakan selagi muda. Nah, Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih tinggi dan bermutu daripada kita harus menghabiskan waktu bersenang-senang namun tidak ada artinya. Jadi katakan tidak kepada narkoba, katakan tidak kepada rokok. Tapi kita mau memperkuat iman kita dengan cara membaca buku-buku rohani, membaca buku firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kita, yang membuat kita dapat melakukan sesuatu hal yang berguna, yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kita. Apa pertanggungjawaban yang Tuhan mintakan? Ada pertanggungjawaban yang Tuhan mintakan terkait masa muda kita. Mengenai dengan cara apa seseorang menghabiskan masa mudanya? Ketika sekitar mencoba menghanyutkan kita dalam suatu gaya hidup, mengejar berbagai kesenangan, dan hanya sekedar mengikuti keinginan hati, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, serta akan menghakimi setiap perbuatan masa muda seseorang. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita bertobat, ya sudah selesai, tidak. Tetapi apa yang kita lakukan, suatu saat nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Loh Miss, bukannya Allah itu kasih, kenapa kita dihukum? Nah, benar Tuhan adalah kasih, tetapi ingat bahwa Tuhan pun adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang mengadili apa yang sudah kita perbuat sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Apakah kita berkenan di hadapan Allah? Oleh sebab itu ketika kita diberi keselamatan, kita pun harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan berarti ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita berkata bahwa Tuhan kan sudah mengampuni dosa kita, gak apa-apalah berbuat dosa, toh besok juga bertobat lagi. Tidak ya nak ya. Tetapi ketika kita bertobat, ketika kita mau bersungguh-sungguh hati, kita gunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini dikatakan agar kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, baik dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran kita persembahkan seluruhnya untuk Tuhan, agar Tuhan pakai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah sesuatu hal yang baik untuk kita. Masa muda adalah masa awal di mana seseorang berkenalan dan mengingat penciptanya. Masa di mana dapat menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mengenal yang memberi hidup. Sebab itu dikatakan, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang bersatu kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, di sini kita bisa mengungkapkan atau kita bisa melatih, mengasah talenta kita. Apapun yang kita miliki, talenta apapun itu, kita asah. Tapi bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Suatu kehidupan yang murni di masa muda menjamin generasi ilahi yang penuh kemenangan dalam hidup dan menggenapi rencana Tuhan. Tidak sedikit orang berpikir bahwa hidup orang saleh dan rohani hanya bagi orang tua dan lanjut usia. Bukankah tak semua orang mengalami masa tua? Tuhan merindukan generasi ke generasi mewarisi perjanjiannya dan menjadi alat kemuliaannya, yaitu menjadikan kita untuk menjadi pembawa damai bagi setiap orang, menjadi garam dan terang dunia, yaitu memiliki rasa. Kita dapat memberikan
hal yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan mau kita menjadi murid yang diutus Tuhan, yaitu memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar, baik di rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah, ketika berteman, ketika kita dimanapun kita berada, kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa dampak yang baik bagi lingkungan, terutama lingkungan keluarga terlebih dahulu. Generasi muda yang dididik dalam ajaran Tuhan akan mewujudkan suatu era yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kehendak Tuhan dicari dan dilaksanakan. Bahkan di sini dikatakan bahwa warisan rohani dan jasmani pun dimiliki. Jadi setiap orang tua melakukan tugasnya dengan cara apa? Membimbing anak-anaknya di jalan Tuhan. Pastilah Tuhan akan mempunyai umat yang teguh. Jadi ketika kita memiliki godaan, pencobaan, kita kuat menghadapi hal-hal itu karena kita sudah memiliki firman dalam hidup kita yang kita pegang melalui pembacaan firman Tuhan. Nah, di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Teladan hidup terbaik dan terindah dalam kitab suci yaitu Yusuf ketika ia dijual, ketika ia dituduh oleh istri Potifar, namun dia tetap setia. Ya, Yusuf sudah dijual, sudah dibuang ke sumur, bahkan difitnah. Namun Yusuf tidak pernah membalas dendam terhadap saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf membantu saudara-saudaranya ketika masa itu adalah masa kelaparan. Oleh sebab itu, kita di sini bisa meneladani sikap Yusuf. Nah, begitupun Daud. Daud memiliki paras yang masih kemerah-merahan, tapi Tuhan pilih Daud untuk menjadi raja, padahal dia hanya sebagai penggembala kambing. Tapi mereka menjalin hubungan dengan Tuhan dengan cara hidup taat pada petunjuk Tuhan. Nah, di sini Miss Yuni memberikan 2 pertanyaan. Bagaimana cara pandang dunia terhadap masa muda? Apa yang Tuhan ingin kita usahakan selagi muda? Kalian bisa menjawabkan, tuliskan soal dan jawabannya di buku latihan. Tidak perlu mencatat video yang sudah Miss berikan. Tetap semangat, tetap sukacita, jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan memberkati.